pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang pembunuh yang disertai pemerkosaan terhadap pegawai warung sate di Lampung Utara ditembak kakinya. Seorang polisi tewas tenggelam saat memancing di pantai Goa Matu, pesisir barat. Gerombolan pencuri motor di Bandar Lampung mengumbar senjata api saat membebaskan temannya yang ditangkap warga. Jalan rusak di Lampung mudah dijumpai, diantaranya di Desa Mujirahayu, Kecamatan Wai, Pengubuan, Lampung Tengah. Sepanjang jalan banyak lubang-lubang besar menganga yang dapat membahayakan keselamatan pengendara motor dan mobil. Jalan yang rusak sepanjang 8 km. Selain membuat perjalanan lebih lambat, jalan rusak juga sering memicu kecelakaan dan kendaraan rusak. Sebagian aspal jalan terkelupas berganti tanah. Saat musim kemarau, jalan menimbulkan debu tebal, sedangkan saat hujan, jalan jadi licin dan kumuh. Ibu sering lewat sini ya? Sering. Udah berapa tahun Bu kira-kira Bu ini udah nggak perbaikin? Wah, udah banyak tahun ini. Ada 10 tahun mungkin nggak? Lebih ya? Sering nggak orang terbalik mobil, motor gitu terbalik di sini Bu? Ya kalau kebalik enggak, cuman kalau kecelakaan ada. Ada ya? Kalau dia umpamanya Bu, apa hujan gimana Bu? Wah, kalau hujan becek, jalannya susah ini. Bingung mau milih jalan mana yang benar. Dari Gayor. Dari Gayor ya, mau ke? Mujirahayu. Dengan adanya jalan rusak seperti ini, apa tanggapan Ibu? Susah Pak buat lewat. Dan kalau hujan Pak. Hancur ya? Kalau hujan basah ini. Lumpur semua ya? Ya lumpur semua. Menurut warga, jalan rusak telah terjadi lebih dari 10 tahun. Selama ini perbaikan jalan hanya dilakukan warga secara swadaya. Apa tanggapan Abang? Aduh Pak, susah kita mau berangkat ke Bandar Jaya, bawa orang sakit aja biasanya 1 jam nggak tembus. Ini Pak ya? Bisa telat karena jalan ini rusak. Jadi kacau segalanya Pak. Ini apa, udah berapa tahun Pak belum diperbaikin? Walah, udah lama Pak. Ada 10 tahun Pak? Ada 10 tahun, cuman paling sama warga sekitar diisi sama bata-bata gempuran rumah itu Pak. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah. Karena jalan ini jadi jalur penghubung ke ibu kota Lampung Tengah di Bandar Jaya dan Kabupaten Lampung Utara. Warga mendesak gubernur, bupati, dan anggota DPRD segera memperbaiki jalan supaya warga tak lagi menderita. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Tengah. Setelah puluhan tahun menderita akibat jalan rusak, warga desa Atar Bawang, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat kini bisa tersenyum gembira. Sebab jalan desa dan jalan tani yang selama ini dikeluhkan telah diperbaiki. Perbaikan jalan bukan bantuan dari Pemkab Lampung Barat, melainkan dibiayai dana desa. Hal tersebut karena bantuan dari Pemkab Lampung Barat tidak kunjung datang. Menurut warga, setelah jalan bagus, perjalanan mengangkut hasil pertanian lebih mudah dan menghemat pengeluaran. Sebab saat jalannya masih rusak, pengangkutan hasil pertanian terpaksa menggunakan jasa ojek. Sebelumnya, jalan Tanah Merah tidak bisa dilewati mobil dan hanya bisa dilewati motor saja.
Mas, dari rumah ke kebun jauh nggak, Mas? Lumayan jauh sih Pak, ada sekitar 1 kilo kita perjalanan. 1 kilo. Biasanya kalau ke kebun jalan kaki apa bawa kendaraan, Mas? Kadang jalan kaki juga, kalau ini apa, ibaratnya kalau lagi nggak hujan bawa motor bisa masuk. Itu dulu emang kondisi jalannya seperti apa kok bisa jalan kaki sama itu? Ya, dulu kan jalan kaki soalnya masih ini Pak, tanah merah. Jadi nggak bisa dilewatin buat kendaraan motor. Jadi sulit dulu ya? Sulit. Kalau bawa hasil kopi dulu? Dulu juga itu dipakai di Panggul. Di Panggul. Kan kendaraan nggak bisa lewat di sini kan. Nah, kalau sekarang seperti apa, Pak? Sekarang alhamdulillah ini karena ada pembangunan jalan ini jadi akses makin mudah lah Pak. Ibaratnya kita bawa hasil panen juga bisa pakai kendaraan. Jadi sekarang alhamdulillah ada peningkatan, dibangun, udah enak pokoknya. Sip lah, oke. Dulu ongkos angkut mahal nggak sih Mas waktu jalan jelek? Ya bisa dibilang mahal sih, enggak, cuman cukup. Iya. Beda sekarang kadang-kadang kan kalau yang sebelum-sebelumnya nih, sebelum bangun nih diantar. Sekarang udah bisa dijemput pakai kendaraan. Pokoknya luar biasa lah. Bagus. Pokoknya strategi kita hebat. Nyaman nggak, Mas? Nyaman, luar biasa. Kalau hujan sekarang? Aman. Jalan yang diperbaiki sepanjang lebih dari 300 meter. Supaya awet dibangun jalan beton dan menghabiskan dana lebih dari 200 juta rupiah. Mengingat situasi sebelum dibangun jalan ini, hasil bumi seperti ada sayuran di sana, ada juga hasil kopi. Nah, jadi waktu pengeluarannya sebelum ini dibangun, ini masih jalan tanah merah. Jadi kalau hujan itu bisa sih motor kalau dipaksain. Cuman kadang-kadang sering jatuh dan pengangkutannya juga yang mungkin seharusnya bisa 2 karung jadi paling setengah karung. Nah, jadi setelah dibangun ini ya alhamdulillah mobil, jangankan motor, mobil juga udah lancar. Warga diimbau sama-sama menjaga jalan yang sudah dibangun, sebab dengan jalan bagus, kesulitan warga beraktivitas dan mengangkut hasil panen ke pasar lebih mudah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia disambut sukacita warga perumahan Gria Abdi Negara Sukabumi, Bandar Lampung. Warga memasang pernak-pernik berwarna merah putih untuk menghiasi lingkungannya. Bahkan emak-emak di perumahan ini turun tangan membantu suaminya bergotong royong. Mereka ikut mengaduk semen dan menyemen jalan yang berlubang serta trotoar yang rusak. Kompak lah ibu-ibu sini. Nggak merasa risih, Bu? Nggak. Ini kan kerjaan laki-laki. Apa yang membuat Ibu termotivasi? Ngebantu bapak-bapaknya biar tambah semangat, biar kompak. Gang kita selalu setiap tahun begitu. Oh, setiap tahun begini? Harus kompak. Ini ibu-ibu semua? Ya. RT berapa nih, Bu? RT 08. 08. Tapi sama suaminya diizinin? Diizinin. Untuk semangat, semakin maju, semakin kompak. Merdeka. Kita kan punya semangat 45. Maka itu kita bersemangat untuk bikin kreasi 1745. Kita berlomba-lomba untuk memeriahkan Hari HUT RI ke-80 ya. Mendorong kita mengenang jasa-jasa pahlawan. Jadi ajang silaturahmi antara warga supaya kita punya ikatan tali persaudaraan. Tidak hanya jalan gang, warga juga mempercantik gapura utama masuk perumahan dengan hiasan khas warna merah putih. Menurut Ketua RT di perumahan ini, kegiatan gotong royong mempercantik lingkungan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dilakukan rutin setiap tahun. Konsepnya sederhana aja Pak. Yang pertama guyup, kompak, kerukunan. Jadi insya Allah kedepannya warga RT 08 semuanya dalam konsep dalam wadah yang kompak dan rukun Pak. Semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia jadi momentum warga meningkatkan gotong royong dan kerukunan. Pembelian bendera hingga pernak-perniknya hasil iuran dan pengerjaannya dilakukan bergotong royong. Kini seluruh jalan dalam perumahan telah terpasang bendera dan pernak-pernik berwarna merah putih. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.